Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan keluarga besar Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, khususnya seluruh wali santriwan dan santriwati Kabupaten Sidoarjo dimanapun berada. Izinkan pada hari ini, Eko Asmanto selaku Ketua IKPM terpilih Kabupaten Sidoarjo menyampaikan beberapa hal terkait penyambutan santriwan dan santriwati di Gontor Putra maupun di Gontor Putri yang akan pulang insya Allah beberapa pekan ke depan. Ada beberapa hal teknis yang perlu kami sampaikan, mengingat pondok sudah menyerahkan kepada IKPM setempat dan meminta untuk berkoordinasi dengan IKPM di beberapa wilayah setempat terkait penyambutan santri-santri ini. Maka dari itu poin yang pertama, kami ingin menyampaikan hargailah, hormatilah bapak-bapak pengasuh dan bapak-bapak pimpinan Pondok Modern Gontor yang sudah berusaha dan berupaya kuat, bekerja keras, membuat totally lockdown untuk santri-santri kita semua. Mereka sudah di pondok, berada dalam keadaan berjihad fi sabilillah, mereka tetap ujian, mereka tetap berjamaah, dan totally lockdown yang sudah dilakukan untuk kita hargai. Jangan sampai adik-adik ini ketika pulang ke wilayahnya masing-masing terjangkit, naudzubillah min dzalik, terjangkit virus corona. Poin yang kedua, kami menghimbau di saat perpulangan santriwan dan santriwati khususnya Kabupaten Sidoarjo, maka kami tidak akan melakukan kegiatan formal atau acara resmi konsulat yang biasanya dilakukan dengan penyambutan, ada sambutan dari beberapa pihak. Maka saat ini kami menghargai kebijakan yang telah diberikan, fatwa yang telah diturunkan baik dari MUI, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah terkait dengan adanya social distancing, demikian juga adanya lockdown di beberapa wilayah. Untuk itu, tidak ada acara resmi dari konsulat di saat penyambutan santriwan dan santriwati nanti. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wali santri dapat mengambil langsung saat teknis ini kami jelaskan. Yang ketiga, kami menghimbau di saat penyambutan santriwan dan santriwati nanti tidak ada kerumunan, tidak ada gerombolan, tidak ada keramaian. Yang ada adalah social distancing. Maka IKPM Sidoarjo memberlakukan insya Allah sesuai dengan hasil rapat kami dengan beberapa teman-teman secara tertutup. Penyambutan santri-santri nanti akan kami turunkan sesuai dengan zona. Jadi mungkin keluar dari Tol Mojokerto, lalu kemudian akan turun di beberapa titik. Dari zona Taman misalnya, zona Krian misalnya, zona Sidoarjo Kota, terus. Maka di sini butuh kerjasama yang cukup hebat. Kerjasama dari beberapa wali santri. Maka turunnya per zona ini nanti akan kami bagi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tidak ada lagi panitia perpulangan akhir tahun. Ketika adik-adik ini harus turun di wilayah Krian, sementara dia adalah PPAT, panitia perpulangan akhir tahun, maka mereka akan ikut turun bersama santri yang lainnya. Penanganan langsung kami ambil alih dari IKPM Sidoarjo. Yang kedua, mereka akan turun dengan absen satu persatu. Mereka akan turun dengan data. Maka data ini yang masih kami tunggu dari pihak musyrif maupun musyrifah. Mereka akan turun, setelah mereka turun dalam keadaan steril. Mereka sudah menggunakan masker, mereka sudah menggunakan sanitizer dari pondok. Demikian juga apa yang disebut dengan penyemprotan disinfektan sudah dilakukan di bis. Jadi santri begitu turun, mereka langsung kopernya kami semprot dengan disinfektan untuk barang-barang.
Lalu kemudian baju mereka, jaket mereka akan kami semprot dengan disinfektan untuk tubuh. Tangan mereka akan kami semprot, akan kami bersihkan dengan hand sanitizer. Demikian juga wali santri yang menyambut, mereka akan kami berlakukan seperti santri tersebut. Maka ketika turun nanti per zona, kami harapkan kerjasama dari wali santri yang bersangkutan untuk tidak membuat kegaduhan, tidak panik. Hal yang lebih utama yang perlu kami sampaikan di sini adalah ketepatan waktu dari masing-masing santri, karena per zona ini nanti akan kami bagi. Demikian juga akan kami bagi waktu-waktunya. Saksikan mungkin insya Allah dalam YouTube berikutnya, atau data yang akan kami list berikutnya setelah data santri-santri ini kami terima dari musyrif dan musyrifah mereka. Mudah-mudahan info ini memberikan satu gambaran umum terlebih dahulu dari hasil rapat kami tertutup perdana kemarin. Nah, dalam hal ini, teknis mereka akan kami bagi. Misalnya mereka akan turun di satu titik. Ketika misalnya yang harus turun di taman ada 5 orang. Maka ketika wali santrinya mungkin ada yang telat. Baru 4 orang yang diambil, tinggal 1. Maka yang 1 ini akan ikut kembali di bis. Mereka akan turun pada titik terakhir. Di zona terakhir inilah harapan kami tidak terjadi keramaian. Maka sudah berkurang karena sudah turun di zona-zona yang sebelumnya. Nah, ketika di titik terakhir ini berkumpullah, yang tertinggal adalah pengurus IKPM, kemudian santri yang tertinggal, dan yang terakhir adalah musyrif. Kami dengar dari tiap bis ada 1 atau 2 musyrif yang akan menggiring. Di setiap kendaraan 1 bis akan kami siapkan ada beberapa pengawal dari teman-teman. 1 kendaraan roda 4, itu dari IKPM Sidoarjo, dan ada 1 atau 2 kendaraan menggunakan sepeda motor. Mereka inilah yang akan mengawal 1 bis di tiap titik-titik per zona ini tadi. Berikutnya, kami akan berkoordinasi dengan beberapa pihak, khususnya pihak kepolisian. Entah itu nanti dalam bentuk perizinan atau pengawalan. Sekiranya tidak memerlukan pengawalan, maka kami akan cukup melakukan perizinan terkait dengan bis yang digunakan. Sehingga titik-titik bis ini ketika berhenti di tiap zona, mereka akan aman. Mengingat ada beberapa kota yang di lockdown. Sehingga waktu ketika terjadinya lockdown dan kami harus keliling, ini tidak menemukan sebuah kesulitan. Dan poin yang terakhir yang dapat kami sampaikan, sebelum terakhir, kami berharap tidak ada gerusah-gerusuh, tidak ada yang panik, semuanya smooth, santai, dan tidak boleh ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang kami butuhkan di sini adalah saling memahami, menghargai. Maka pihak pengelola bis, harapan kami, dapat kiranya mengalah. Karena harus mengelilingkan masing-masing santri ini di beberapa titik-titik zona ini tadi. Yang terakhir, kami berharap saling berkoordinasilah. Jadi dari pihak santri melalui wali santrinya, banyak-banyaklah berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak IKPM. Jadi kami akan siapkan grup yang berhubungan dengan pemulangan 2 bis, yang insya Allah jumlahnya kalau tidak salah ada 95 santri yang akan datang untuk Kabupaten Sidoarjo dari Gontor Putri 1. Sampai detik ini baru Gontor Putri 1 hingga 1 April ini yang baru berkoordinasi dengan kami, dan kami masih dalam posisi menunggu data. Adapun untuk Gontor Putri 2, 3, 5 dan mungkin Gontor Putra yang lainnya, hasil sementara yang kami putuskan bersama IKPM Surabaya, akan terjadi pemisahan antara teman-teman yang rombongannya nanti akan turun di Surabaya dan Madura, dan mereka yang akan turun di Kabupaten Sidoarjo. Maka koordinasi yang akan kami lakukan dengan IKPM Surabaya adalah koordinasi seperti yang kami ceritakan dari beberapa poin sebelumnya. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kita untuk menyambut adik-adik kita. Yakinlah, waspadalah, dan fahamilah. Kita tidak ingin menambah korban ini semakin berjatuhan, karena pondok sudah memberikan amanahnya kepada santri-santri, kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang hari ini sedang belajar di pondok. Maka peganglah amanah itu untuk tidak membuat kerumunan, gerombolan, bahkan menambah dan semakin bertambahnya korban yang berjatuhan. Naudzubillah min dzalik. Dari sinilah kami berharap semoga doa kita dan kerjasama kita
dari semua elemen dan wali santri yang ada. Kami harap ini memudahkan teknis penjemputan adik-adik kita dari santri Gontor Putra maupun Gontor Putri. Adapun teknis berikutnya yang lebih detail akan kami sampaikan beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan data dapat kami peroleh dengan cepat dan kami dapat berkoordinasi dengan IKPM Surabaya terkait karena sebagian rombongan ada yang digabung dengan Surabaya dan Sidoarjo, bahkan ada yang Madura. Mudah-mudahan koordinasi ini cepat kami lakukan dan kami akan menindaklanjutinya dengan baik berupa media WhatsApp di grup atau berupa media YouTube ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.